Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini saya ingin isi dengan kajian-kajian ilmiah biar sore ini punya makna ya, dan berarti juga siapa tahu ada manfaatnya. Ini perlu saya mengemukakan pendapat Max Weber berkaitan dengan etika birokrasi. Definisi atau pengertian etika birokrasi yang dimaksud konsepnya Max Weber yaitu etika birokrasi merupakan seperangkat nilai atau prinsip-prinsip nilai yang dapat menjadi penuntun dan pegangan bagi birokrat atau aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat agar dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Itu definisi pengertian dari etika birokrasi. Adapun kajian-kajian yang akan menjadi bagian etika birokrasi yang harus dimiliki oleh aparatur atau birokrat supaya aparatur bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oke, dalam hal ini konsep dari Max Weber dalam konteks etika birokrasi, seorang birokrat itu harus memiliki ada beberapa nilai, sedikitnya ada 6 nilai etika birokrasi yang harus dimiliki oleh aparatur. Yang pertama, aparatur harus mempunyai accountability. Yang kedua, aparatur harus mempunyai responsibility. Yang ketiga, aparatur harus mempunyai nilai sikap responsiveness. Yang keempat, aparatur itu harus efektif dan efisien. Yang kelima, aparatur itu harus mempunyai nilai atau sikap perilaku membedakan hak pribadi dan dinas. Yang keenam, impersonal. Dari keenam indikator tersebut akan saya bedah satu persatu nilai yang harus dimiliki seorang aparatur. Dimulai yang pertama, nilai accountability. Accountability yang dimaksud yaitu aparatur itu harus bisa dan mampu mempertanggungjawabkan segala perilaku, tindakan, atau kinerjanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pola dan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai yang kedua, responsibility. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh aparatur, responsibility, di mana aparatur itu harus bisa dan mampu mewujudkan keahliannya, profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itu yang dimaksud responsibility. Dituntut kemampuan yang dimiliki oleh aparatur itu harus lebih handal, lebih cepat, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, memberikan pelayanan yang prima. Responsibility ini aparatur berkewajiban untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dirinya supaya aparatur itu kompeten dan profesional dalam hal berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab atau kewenangannya, jabatan yang dimilikinya. Itu harus bisa mempunyai rasa tanggung jawab, ya, responsibility. Dengan menisinya aparatur itu bisa melalui beberapa cara, melalui pendidikan,
di mana aparatur itu harus pendidikannya cukup mumpuni. Yang kedua melalui pengalaman. Istilahnya di birokrasi itu ada istilah tour of duty. Bagaimana aparatur itu diberi peranan, ya, tugas atau pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ya. Tour of duty itu sekali-kali aparatur itu diberi pengalaman tempat kerja yang tidak monoton, diberi tantangan yang baru, pengalaman yang baru, supaya ada variasi atau pengalaman baru. Keterampilannya ini bisa diwujudkan aparatur supaya menunjang kompetensi, keahlian, dan profesionalitasnya. Bagaimana aparatur itu diikut sertakan dalam hal kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang, meningkatkan keterampilannya. Aparatur bisa diikutkan kegiatan workshop, lokakarya, pelatihan, keterampilan teknis atau keterampilan lainnya. Jadi itu responsibility yang paling tidak menunjang kemampuan dari aparatur. Yang ketiga, nilai-nilai etika birokrasi yang ketiga, responsiveness. Responsiveness ini bentuk pertanggungjawaban aparatur, ya, yaitu aparatur itu harus responsif, tanggap terhadap tuntutan, terhadap aspirasi atau keinginan masyarakat dengan sigap, dengan cepat, ya, itu responsiveness. Responsiveness yang dimaksud itu aparatur itu bisa mempertanggungjawabkan segala tugas tanggung jawab apa yang menjadi keinginan, harapan atau aspirasi masyarakat. Aparatur bisa mewujudkan dengan baik, dengan responsif. Jangan ada pelayanan yang disuguhkan, yang diberikan kepada masyarakat itu berbelit-belit, lama prosesnya, penyelesaiannya juga lama, itu harus dihilangkan. Ya. Aparatur birokrat yang punya nilai responsiveness itu menjawab tantangan-tantangan itu lebih baik. Ya. Jadi pelayanan yang lebih cepat, pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat atau keinginan masyarakat, atau yang kita kenal sekarang pelayanan prima. Jadi itu nilai responsiveness. Lalu nilai yang keempat, efektif dan efisien. Segala tindakan dan perilaku aparatur itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan mengacu segala perilaku dan tindakan tersebut harus efektif dan efisien. Menggunakan sumber daya lainnya atau sumber daya keuangan itu harus efisien dan efektif. Anggaran itu sesuai dengan keperuntukannya, tidak dihambur-hamburkan. Anggaran tersebut sesuai dengan fungsinya atau kemanfaatannya. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, membedakan hak pribadi dan dinas. Ya. Nilai etika birokrasi yang kelima, di mana aparatur itu diharapkan mempunyai pertanggungjawaban, ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ya, dalam melayani masyarakat. Itu harus bisa membedakan hak pribadi dan dinas, ya. Jadi kalau berkaitan dengan urusan pribadi jangan dicampur aduk dengan urusan kantor. Sebaliknya, urusan kantor jangan dicampur aduk dengan urusan pribadi. Nah, kalau urusan pribadi, kepentingan pribadi,
pengeluaran anggaran itu jangan ngambil di anggaran kantor atau dinas. Fasilitas kantor jangan dipakai untuk kepentingan fasilitas pribadi. Ya, kalau hal itu bisa dijaga dan diperhatikan oleh aparatur, bisa membedakan hak pribadi dan hak dinas, ya, berarti aparatur itu sudah bisa melaksanakan nilai etika birokrasi impersonal. Ya. Standar nilai etika birokrasi impersonal ini yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan publik, ya, pelayanan kepada masyarakat. Aparatur tersebut mengedepankan kepentingan dinas, kantor daripada kepentingan pribadi. Ini yang dimaksud impersonal. Segala hal kegiatan, ya, kalau itu kepentingan kantor, kepentingan dinas, itu harus diprioritaskan, harus disegerakan, harus diselesaikan dengan baik, ya. Jadi mengedepankan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi. Sekian kajian hari ini berkaitan dengan etika birokrasi. Semoga kajian sore hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk menambah hasanah keilmuan bagi kita semua dalam mengaplikasikan tindakan dan perilaku demi kepentingan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.